Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membicarakan masalah batu dengan hati, kita ini bisa belajar tentang batu dan hati. Batu bagi seorang petani, batu yang keras itu kalau belum dilembutkan atau belum dilunakkan itu gersang, belum bisa ditanami kacang, belum bisa ditanami jagung, belum bisa ditanami pohon karena masih keras batu itu. Dan selama masih keras itu, batu itu juga belum bisa disiram. Kalau disiram dengan air itu lolos aja, tidak banyak yang terserap, ujung-ujungnya hanya terbuang percuma begitu saja. Jadi untuk masalah batu bagi seorang petani itu adalah harus dilembutkan dulu atau dihancurkan dulu biar menjadi pasir atau menjadi tanah, dan kemudian disiram itu bisa masuk airnya, meresap, akhirnya bisa ditanami kacang, tanami jagung, tanami padi, tanami sayuran, akhirnya bisa bermanfaat untuk manusia. Itu bagi seorang petani, bermanfaatnya batu itu kalau sudah dilembutkan dulu baru bisa ditanami dan ada manfaatnya bagi manusia atau bagi petani itu sendiri. Begitu juga dengan hati. Hati itu kalau masih mengeras, keras, sulit sekali menerima informasi-informasi kebenaran yang berasal dari Tuhan melalui kitab suci. Ya, kitab suci itu ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Karena kita ini mayoritas Muslim, ya kita ini lebih fokus mengarah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebenarnya sudah lengkap itu. Sudah lengkap. Dan Al-Quran itu tentang informasi tentang hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, hati manusia itu adalah Baitul Muharram atau Baitullah, tempat kita untuk beribadah, untuk sholat, untuk beribadah kepada Tuhan, itu lewat hati. Ada yang bisa ditambahi atau bisa lewat dengan gerakan, itu juga lewat hati dengan gerakan, karena hati ini adalah petunjuk. Karena apa? Tuhan memberikan petunjuk, Allah memberikan petunjuk kepada manusia itu lewat hatinya. Nah, kalau hati ini masih mengeras, ya sulit untuk diberi petunjuk. Sama seperti batu itu yang masih keras, sulit menerima kebenaran. Maka hati itu harus
lembutkan dulu, dilunakkan dulu, agar supaya apa? Agar bisa menerima informasi-informasi kebenaran dari Gusti Allah melalui kitab suci. Akhirnya hati yang sudah lunak, yang sudah lembut, yang bisa menerima informasi-informasi kebenaran dari Gusti Allah lewat kitab suci Al-Quran itu bisa diserap. Kalau sudah lunak itu baru bisa diserap informasi kebenaran-kebenaran seperti itu. Tapi kalau hatinya masih keras, masih fasik, fasik itu artinya itu keras, fasikin. Nah, itu hati yang masih keras, membatu, itu sulit menerima informasi-informasi kebenaran. Makanya hati itu harus dilembutkan biar bermanfaat untuk manusia. Dari hablum minanas, dengan hati yang lunak ini kita ini bisa menjalankan hablum minanasnya itu dengan benar. Kemudian hablum minallahnya ini bisa benar, tidak salah arah. Ya itu. Jadi kalau hati yang lembut ini bisa bermanfaat untuk bisa beribadah kepada Tuhan, bisa berdoa. Yaitu Tuhan itu senang kalau kita ini berdoa kepada Tuhan, kepada Gusti Allah, karena dengan hati yang lembut. Kalau hati itu keras, ya sulit berdoa. Makanya belajarlah menjadi hati yang lembut. Sama seperti batu yang sudah dilunakkan tadi. Hati yang lembut itu bermanfaat untuk dirimu sendiri dan juga bisa menerima informasi kebenaran dari Tuhan. Kemudian kalau sama seperti batu yang keras tadi, itu juga belum bisa bermanfaat untuk petani. Makanya harus dilembutkan dulu. Seperti kisahnya Nabi Musa yang ingin melihat kepada Tuhan. Maka lihatlah ke gunung itu, gunung batu itu. Kemudian setelah diperlihatkan, hancur leburlah gunung batu itu. Kemudian Nabi Musa jatuh pingsan. Kemudian setelah sadar kembali, dia baru bisa mengucap orang yang pertama-tama kali beriman. Ya sama seperti itu. Maka batu itu harus dilembutkan dulu biar bermanfaat. Sama dengan juga hati harus dilembutkan dulu biar bermanfaat, akhirnya bisa menerima wahyu atau informasi kebenaran yang berasal dari Gusti Allah melalui kitab suci. Karena kita ini orang muslim, kitab sucinya Al-Quran, kita harus yakin itu perbedaan atau persamaan antara hati dan batu. Saya rasa cukup demikian informasi dari kami. Bila ada kesalahan di sana sini yang dianggap salah atau kan belum mengerti, kami minta maaf. Kami mohon ampun pada Tuhan bila dalam penyampaian ini ada kesalahan di sana sini yang kami belum mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.